Semenjak COVID itu saya nganggur di rumah, terus dapat info dari warga sekitar di sini ada kayak programnya Bapak Prabowo. Aku ibu rumah tangga dulu, terus aku sempat buka warung sembako. Tapi setelah ada problem dalam rumah tangga, aku harus berjuang. Mereka nggak bekerja, nggak punya pekerjaan di rumah. Ketika ada MBG, mereka bekerja, mereka bisa menghidupi keluarga. Sampai ada saya dengar relawan itu bisa nyicil motor, Mbak, di dapur. Karena dari dapur yang sederhana ini, kebaikan terus mengalir setiap hari. Hari ini saya sudah berada di SPPG Jatimekar 03. Kita akan melihat langsung bagaimana makan bergizi gratis disiapkan. Mulai dari sayurnya, bagaimana proses memasak, sampai nanti makanan diterima oleh anak-anak di sekolah. Seperti apa prosesnya? Ikuti selengkapnya. Permisi, Bapak. Bu Dinanya ada? Udah janjian sih sama Bu Dina. Siap, nanti kita sampaikan. Untuk sementara tunggu dulu. Siap Bapak, terima kasih. Ibu, selfie ya. Ih, tadi keren loh Bu, saya masuk ada yang jaga. Iya. Berarti tempatnya aman ya? Alhamdulillah kita aman 24 jam, kita selalu ada security yang menjaga. Jadi alhamdulillah dapur kita selalu dalam, ya maksudnya pengamanannya memang benar-benar bagus lah ya, kita kan untuk keren. Iya. Kalau gitu saya boleh masuk ya sekarang ya? Boleh banget. Oh tapi mohon maaf nih Bu Mufia, karena kita kalau kita mau masuk dapur kita memang harus melakukan prosedur. Yang pertama kita pakai APD. Oh gitu? Iya, jadi kita ada pakai harnet, kita pakai masker, dan kita harus ganti sendalnya dulu. Oh gitu. iya, Maaf nggak apa-apa. Ya, sebelumnya ya. Ayo. Jadi, kalau kita mau masuk ke dapur, nggak bisa sembarangan loh. Kita harus benar-benar steril sesuai dengan SOP. Oke, jadi udah pakai masker, udah ganti sendal, udah pakai harnet. Oke, kan udah siap nih Bu. Iya. Udah boleh masuk berarti? Boleh sih, sebenarnya udah boleh karena kita masuk kita dapur ada pakai APD dari harnet, masker, sampai ke penggantian sendal dapur Oke. gitu. Ruangan kita ada di dalam gitu kan. Kalau gitu saya boleh langsung gas? Mau langsung gas sekarang ya? Iya Ya, dong. boleh. Oke. Oke Ibu. Tunggu. Kenapa? Maaf, masuknya bukan dari sini karena ini kan kita pintu lokot. Oh gitu. Ayo, kita masuk Oh ke beda dalam. ya? Beda. Ya udah, Ayo, oke. Hampir saya salah masuk. Nah, ini loh Mbak Fia, loadingin kita masuknya dari pintu ini. Oh gitu. Dia. Mari silakan masuk. Selamat Misi. datang di dapur kami. Nah, Oke. jadi saya boleh masuk kemana dulu nih? Ini dia adalah kita penerimaan untuk gudang basah. Mangga silakan, selamat datang. Ini adalah gudang basah dan ini adalah produk-produk kami yang diantar langsung dari supplier kami. Mbak Fia bisa lihat kan Segar-segar. Ini baru datang? Baru datang. Kita semua all in, kita dari supplier itu kita semuanya fresh. Dari Jadi, petani langsung? ada yang dari petani langsung, ada juga yang memang dari supplier. Nah, kalau sayur dan buah-buahnya itu datangnya jam berapa Bu biasanya? Kalau kita biasanya datangnya kita jam 3 sore kita mulai datang, tapi memang ada beberapa yang memang kayak seperti ayam, itu kan kita harus fresh ya, jadi benar-benar dari ayam hidup gitu kan, terus nanti langsung kita proses untuk pemotongan gitu kan, dan pembersihan, lalu nanti diantar ke sini kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore. Oh gitu. Saya ngirim tadi pagi buah, sayur. Nah sekarang tahu sama jeruk, buah-buahan gitu. Untuk SPPG di Jatimekar 03 ini saya udah kurang lebih sekitar 2 bulan. Dengan adanya MBG ini, saya yang biasanya cuma jualan di toko, sekarang kan saya jadi ada nerima pesanan hampir tiap hari. Terus saya juga senangnya bisa merekrut tetangga ikut kerja gitu aja sih. Dari petani juga istilahnya kan dikirim ke saya gitu. Nah terus saya kirim ke sini. Dari rumah saya kirim ke MBG gitu. Jadi sangat membantu, petani juga membantu, saya pun membantu gitu. Sangat membantu gitu. Oh iya, jadi dipastikan buahnya segar, bebas dari
ulet-ulet ya. Kalau ini kan ada yang bonyok nih, jadi ini nggak kepake. Jadi bener-bener STPG di Jati Mekar ini memastikan bahwa apa yang dikonsumsi anak-anak itu masih fresh, bersih, dan bebas dari ulat dan lain-lainnya ya. Keren, dipertahankan ya Bu ya. Semangat Ibu. Ya mari tuh dari sayuran, kan dari buah-buahan, sekarang kita ke sayur-sayuran. Ini proses ada sayuran, gitu kan, ini kita untuk sortiran. Nah, kebetulan di sini ada Bu Cinta. Iya, ini adalah kepala SPPG dapur kami dari Jati Makmur 3. Mungkin boleh nanti Mbak Pia silakan mungkin bisa diskusi. Oh, aku Siap. izin ngecek yang lain dulu ya. Oke, Boleh makasih kita ya, ketemu Bu Dina lagi ya. sama-sama. Makasih Mbak Dina. Oh, iya, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cinta Anissa. Saya di sini sebagai Kepala SPPG. Saat ini usia saya 23 tahun. Tugas saya di sini adalah untuk memastikan kegiatan yang ada di dapur, mulai dari produksi sampai distribusi. Kalau kegiatan kita bisa hampir 24 jam ya Mbak. Supplier masuk dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Baru nanti kita masuk untuk tim persiapan di jam 4 sore. Di situ baru kegiatan kita dimulai sampai jam 11 malam. Setelah itu masuklah tim pengolahan Mbak. Tim pengolahan masuk di jam 12. Mereka udah mulai siap-siap untuk memasak sampai pukul 8 pagi. Mereka nggak bekerja, nggak punya pekerjaan di rumah. Ketika ada MBG, mereka bekerja, mereka bisa menghidupi keluarga. Sampai ada saya dengar relawan itu bisa nyicil motor Mbak di dapur. Dulu saya sekolah di SMK, jurusannya teknik sepeda motor. Semenjak COVID itu saya nganggur di rumah. Nganggur di rumah ya, terus dapat info dari warga sekitar. Di sini ada kayak programnya Bapak Prabowo yang MBG itu kan. Ya udah saya ngelamar ke sini. Alhamdulillah saya diterima masuk ke sini ke MBG ini. Ya saya mendapat banyak ilmu, terus banyak pengalaman juga di sini, dapat pengalaman baru, udah gitu di sini dapat penghasilan juga. Nama saya Ayu, umur saya 34 tahun, saya ibu rumah tangga. Sebelum saya bergabung di SPPG ini, saya hanya di rumah mengurus anak-anak. Setelah saya bergabung SPPG ini, saya bisa punya penghasilan sendiri. Senang banget. Hari ini menunya bakso dengan kondimen kita ada seledri dan bakso, mie kuning dan bihun. Saya di sini sebagai ahli gizi yang bertugas untuk menyusun menu dan juga memastikan menu-menu yang saya susun ini sudah memenuhi standar dari nilai gizi yang sudah dianjurkan. Gitu, dari semua sasaran baik dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Menu-menu yang kami susun, kami seberusaha mungkin untuk mencukupi kecukupan gizi dan juga mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden. Setiap hari, ribuan porsi makanan bergizi dibuat di tempat ini. Dari tangan-tangan sederhana sampai ke senyum anak-anak Indonesia. Nama aku Zafira, aku kelas 6. Aku paling suka minum air putih. Oke Zafira, sebelum dapat IPG, Zafira kalau di kelas suka sarapan nggak? Suka tapi agak jarang.
Karena males. Tapi mama suka masakin? Suka. Suka. Kalau dapat MBG, Zabira senang nggak? Aku senang. Enak. Menu apa yang paling Abah suka selama dapat MBG? Chicken katsu. Nama saya Dr. Andes Rohili Ilyas atas nama Kepala MI At-Taqwa 27. Setelah adanya MBG, kami bersyukur ya. Karena di antara murid-murid kami baik secara pribadi maupun ya umum, dengan adanya MBG itu sangat mendukung, terutama bagi mereka yang ekonominya di bawah. Memang karena rata-rata yang sekolah di sini adalah di latar belakangnya oleh ekonomi menengah ke bawah. Dan ada yatim sebanyak 25 orang yang memang selama adanya pendidikan di sini digratiskan, itu suatu kegembiraan buat mereka. Saya Maharani, umur 24 tahun. Di sini saya berperan sebagai mitra Badan Gizi Nasional atau pemilik dari Dapur SPPG Jatimakmur 3. Dalam pengelolaan SDM-nya sendiri, saya rasa sampai detik ini itu banyak sekali. Gak mudah karena yang saya rekrut itu 80% warga sekitar. Banyak banget yang perlu diajarin, perlu diarahkan, sehingga kita juga makanya nggak bisa lepas mata dari dapur. Tapi sudah 6 periode kita jalan, semuanya alhamdulillah kebentuk solidnya, kebentuk timnya. Mungkin nanti ada interview teman-teman relawan, itu ngebuktiin lah bahwasannya tantangan tuh selalu ada, apalagi di relawan ya. Nama saya Yusmiati, usia 50 tahun. Saya tinggal di Jati Keramat, Jati Asih, Bekasi. Saya di unit tim pemorsian. Aku ibu rumah tangga dulu, terus aku sempat buka warung sembako. Tapi setelah ada problem dalam rumah tangga, aku harus berjuang sebenarnya untuk menghidupkan 4 anak. Tapi anakku 2 sudah menikah, tinggal 2 lagi. Dan kebetulan suamiku juga udah punya pendamping baru. Akhirnya aku mendapat info dari tetangga kalau ada MBG di daerah Sigma. Nah, aku melamar dari akhir Lebaran. Aku memang menunggu. Selama ini sih aku tetap berjuang ya. Aku jualan galon gitu kan di rumah, tapi online. Buka warung juga, tapi kadang ya namanya warung sepi kan. Tapi gimana caranya aku nggak boleh diam gitu loh. Nah, aku titip lah itu lamaran ke temanku. Dan aku memang menunggu. Kapan ya aku dipanggil gitu kan. Nah, setelah itu aku dapat panggilan, alhamdulillah dari Bu Dina untuk datang interview hari itu juga. Nah, aku tuh deg-degan juga ya, sedangkan usia udah 50 tahun, apa masih bisa gitu loh. Sedangkan batas kan waktu itu kalau nggak salah 45 tahun. Nah itu ya udah, aku cuma berdoa pasrah aja bisa apa enggak gitu loh. Aku menunggu, tiba-tiba dapat info lagi dari Bu Nina, Ibu dapat panggilan. Aku bersyukur banget aku bisa bergabung di MBG ini. Yang saya rasain
bangga banget sih, maksudnya campur aduk lah ya Mbak, karena posisinya saya di sini banyak yang mengetahui juga nggak gampang untuk berdirinya dapur ini. Terus akhirnya saya juga bisa jadi kepanjangan tangan untuk hidup-hidup teman-teman yang di sekitar sini sebanyak 40 orang. Jadi rasa tanggung jawab saya juga jadi, oh oke, aku harus handle sebanyak ini, jadi aku nggak boleh make mistakes gitu. Sukanya banyak ya. Yang pertama kita ketemu teman-teman yang nggak bisa kenal jadinya. Yang kedua kita bisa mengerti masakan. Ya, saya kan orang Padang nih, masak biasa ini dia saya tahu arti ini masakan itu kita jadi paham. Bisa buat anak ke sekolah. Nah itu suka ya, enak bahagia kita di sini. Yang kedua sih masalah cuan, dapat cuan. Yang utama kan cuan kan. Nah kita dapat cuan di sini kan. Kita cari cuan. Nah kalau dukanya lagi. Dukanya paling nggak ada, dukanya paling capek kali itu dukanya kali ya. Nah itu aja dukanya. Keberadaan MBG di Kompleks Sigma ini pada awalnya memang ada friksi-friksi sedikit gitu ya. Namun pemilik MBG ini responsif. Jadi parkir mobil langsung ditempatkan di suatu tempat khusus. Asap dapur juga sudah direspon. Sehingga tidak ada lagi friksi yang seperti itu. Itu awalnya adalah ada kekhawatiran aja dari warga. Yang di Sigma ini mengutamakan rekrutmen tenaga kerjanya diutamakan dari warga sekitar. Security-nya dari warga sekitar. Terus tukang masaknya, terus drivernya, semuanya dari warga sekitar. Sehingga kalau ada yang menolak apabila ada MBG di tempat lain, menolak, itu adalah orang-orang yang konyol kalau menurut saya. Tidak berhati mulia. Karena dari dapur yang sederhana ini, kebaikan terus mengalir setiap hari. Itu Mbak. Jadi kita harus terus berkontribusi dan berpartisipasi dalam dapur ini, karena saya yakin dapur ini banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Dari dapur sederhana ini, kebaikan mengalir setiap hari. Bukan sekedar makanan, tapi juga masa depan. Satu porsi, satu senyum, satu harapan. Terima kasih Pak Bobo.